Halo, selamat malam, eee, sobat keluarga sehat dan ibu hamil di manapun Anda berada. Hari ini saya Dokter Tony Simarmata, SPOG, ingin berbagi, eee, pengalaman dan, pengalaman ini adalah pengalaman yang selalu terjadi, selalu muncul atau selalu saya hadapi dimanapun saya bertugas. Nah, pengalaman yang cukup miris yang baru saya alami beberapa hari yang lalu adalah tentang seorang ibu hamil yang sangat berusia, sangat muda, boleh dikatakan masih golongan anak-anak karena berumur 16 tahun. 16 tahun, hamil pertama, tidak pernah memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik ke bidan, klinik, puskesmas, atau yang lain-lain, itu mengalami yang namanya kejang dalam kehamilan. Jadi pasien sebelum sampai ke rumah sakit tempat saya bertugas, yaitu Rumah Sakit Patah Asih Ibu Patah, pasien mengalami kejang 3 kali di rumah dengan tidak disadari oleh keluarganya, dikira sesuatu yang lain-lain terjadi ke pasien tersebut. Nah, begitu sudah kejang yang ketiga kali, baru keluarga membawa ke rumah sakit. Kejang pertama, kedua mereka masih beranggapan itu sesuatu hal yang eh, di luar dari medis. Kemudian setelah muncul kejang yang ketiga, barulah mereka berpikir bahwa ini mungkin ada kaitannya dengan masalah kesehatan atau kehamilannya. Kemudian pasien dibawa ke rumah sakit. Setelah saya periksa, ternyata tekanan darah ibu muda tersebut 170 per 110. Kemudian dengan dibawa ke rumah sakit, kondisi kesadaran belum sadar penuh. Dia masih meronta, meracau, dan bisa kita bilang memang belum sadar penuh. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan foto ronsen, pemeriksaan EKG, dan kita simpulkan pasien ini memang terjadi eklamsia. Eklamsia adalah suatu kejang yang akibat terjadinya tekanan darah yang tinggi, kemudian pasien mengalami kejang. Eklamsia artinya dalam bahasa Indonesia artinya petir, serangan tiba-tiba terjadi kejang pada ibu tersebut. Nah, biasanya eklamsi sebelumnya pasti diawali dengan preeklamsi. Preeklamsi adalah hipertensi atau kenaikan tekanan darah selama hamil yang terjadi pada ibu tersebut. Tapi selama kehamilannya dia tidak pernah memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kejadian ini berulang, berulang, dan berulang. Padahal pada ibu tersebut sudah ada faktor risiko, yaitu kehamilan di usia yang sangat muda. Jadi pasien ini langsung segera kita lakukan terminasi pengakhiran kehamilan dengan terlebih dahulu memberikan anti kejang. Jadi karena kondisi pasien dalam kondisi tidak sadar, kita berusaha secepat mungkin untuk melakukan pengakhiran kehamilan, tidak peduli atau tidak mempertimbangkan dari usia kehamilan. Usia kehamilan pada saat itu 34 ke 35 minggu dan berat bayi masih sekitar 1,5 kilo. Tapi karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan terhadap ibunya, kita harus segera melakukan pengakhiran kehamilan untuk menyelamatkan ibunya. Nah, setelah kita lakukan penanganan yang sesuai prosedur, akhirnya memang ibu ini selamat, bayi juga selamat ditangani oleh dokter spesialis anak. Dan saya juga memberikan nasihat-nasihat ke depannya supaya kontrol lebih rutin karena takutnya ada kejadian komplikasi pada jantung ibu ini tersebut selama kehamilannya dengan tekanan darah yang tinggi, sehingga kita kolaborasi dengan dokter spesialis jantung untuk penanganan lebih lanjut nantinya pasca operasi. Nah, untuk ibu-ibu atau sobat keluarga sehat di mana saja Anda berada, ini pelajaran yang terus berulang dan kejadian
lagi kejadian lagi. Saya berharap bahwa suatu kehamilan sudah didiagnosa kehamilan oleh bidan atau siapa saja, atau terlambat haid dan sudah dites positif, hendaknya memeriksakan diri. Sekarang pemeriksaan dengan BPJS juga di cover di rumah sakit. Boleh atau di puskesmas atau di klinik. Boleh sampai 6 kali pemeriksaan. Dan ini untuk meminimalkan faktor risiko atau komplikasi-komplikasi yang terjadi pada ibu hamil. Nah, pada saat sekarang ini penyebab kematian tertinggi adalah preeklamsi atau eklamsi yang menimbulkan banyak sekali komplikasi multi organ di dalam tubuh si ibu hamil. Bukan hanya serangan tekanan darah yang tinggi, tapi bisa mengakibatkan dampak yang cukup fatal ke organ yang lain, misalnya otak, jantung, atau ginjal, atau organ-organ lain. Jadi kita harus peduli, kita sebagai suami ataupun keluarga si ibu hamil, kalau dia tidak mau memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan, tolong, saya minta tolong, arahkan, berikan edukasi, berikan pengertian supaya memeriksakan diri, terutama mengenai preeklamsi atau eklamsia ini, karena ini merupakan penyebab kematian tertinggi saat ini untuk ibu hamil. Jadi komplikasi yang muncul bisa sangat minimal atau bahkan bisa dihindari, bukan hanya pada ibunya, juga pada bayinya. Bayinya nanti komplikasinya bisa berat badan lahir rendah atau bisa sampai pada kematian. Kita mau hindari itu. Kita mau generasi penerus bangsa ini sehat, baik, terhindar dari stunting selama mulai dari dalam kandungan. Jadi itu saja pengalaman yang mau saya sharing hari ini. Mohon kepada pasangan suami istri, bapak ibu yang sedang menunggu lahirnya si buah hati, tolong pemeriksaan kehamilan harus rutin dan paling tidak paling tidak 2 kali ke dokter SPOG. Kalau bisa rutin sih tidak apa-apa, tapi paling tidak ke bidan atau klinik atau puskesmas dan ke dokter spesialis supaya mengkonfirmasi semua status kesehatan selama kehamilan 40 minggu tersebut. Itu saja hari ini kita berbagi cerita. Terima kasih. Kalau ada komentar atau berbagi kisah, boleh sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Saya Dr. Tony Simarmata, SPOG. Salam.